Mas Amar tuh aslinya kelas keberapa Mas Amar? Yang angkatan 22, kamu kelasnya kelas berapa? 27. Oh, 7. Berarti anak buah Gilang ya? Yang kedua kan Gilang ya? Oh, iya. Oh, kelingan buat ini mahasiswa ngeyel, mahasiswa pinter, mahasiswa brodot, terus kelingannya. Kalau gue tapi kita apa, yo pinter, apa ngeyel gitu, ngeyel kan boleh keling gitu. Oke, himpunan adalah kumpulan objek yang disajikan dalam sebuah kurungan dan dinotasikan dengan huruf besar. Jadi himpunan itu penyajian data berupa objek atau kumpulan objek yang disajikan dalam sebuah kurungan. Jadi misalnya himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Jadi kumpulan objek yang disajikan dalam sebuah kurungan dan dinotasikan dengan huruf besar. Kurungannya yang saya pakai itu kurung Kurawal. Boleh kamu menggunakan kurung biasa, himpunan itu 1, 2, 3. Boleh Anda menggunakan kurung siku. Kurungnya adalah 1, 2, 3. Itu di dalam himpunan. Jadi di dalam himpunan arti kurungan yang bentuknya berbeda artinya sama. Kurungannya bentuknya mau apapun sama. Tetapi nanti pada saat Anda sudah belajar namanya fungsi, ya, kalau Anda sudah belajar namanya fungsi, penyajian interval di dalam fungsi menggunakan kurungan yang berbeda artinya berbeda. Oke, matematika itu simbolnya bisa sama, tapi penggunaan dalam hal yang berbeda artinya beda. Kalau dalam fungsi, kalau ada selang fungsi satu lagi buat sisi. Oke. Selang fungsi adalah 37, selang fungsi berarti dia interval, gitu ya. Maka seperti ini kita menulisnya adalah 3 lebih kecil X lebih kecil daripada 7. Kalau disebutkan anggotanya gitu, ini tak buat sama dengan aja, ya sama dengan. Kalau disebutkan anggotanya maka anggotanya adalah 4, 5, 6. Kalau disebutkan di dalam selang interval maka ini 3, di sini adalah 7, dua-duanya berlubang. Ya, kalau dalam fungsi. Kemudian, kalau menyajikannya adalah 3,7 di sini kurungnya siku, maka di dalam selang interval artinya adalah 3 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 7. Elemennya kalau disebutkan adalah 4, 5, 6, 7. Kalau digambarkan dalam selang interval, 3-nya terbuka, 7-nya tertutup. Berarti ini 3, ini 7. Oke, diperhatikan bedanya. Kemudian kalau yang siku di interval 3, 7-nya tidak siku, maka artinya adalah 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 7. Kalau disebutkan elemennya, maka elemennya adalah 3, 4, 5, 6 sampai 6. Kemudian kalau dituliskan dalam selang interval, ini ada 3, ini ada 7, maka 3 tertutup, 7 terbuka. Oke, kalau dua-duanya pakai siku, 3, 7. Ya, penggunaan di dalam fungsi, ya. Nah, maka ini menulisnya adalah 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 7. Elemennya adalah 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Dalam selang interval ini 3 sama 7 dua-duanya tertutup. Oke, maka silakan dilihat bedanya. Lihat bedanya. Kalau melengkung tidak pakai sama dengan, ya. Kalau siku pakai sama dengan. Kemudian saat pertidaksamaannya tidak pakai sama dengan, maka batasannya nggak ikut sebagai elemen. Tetapi kalau pakai sama dengan, maka batasannya ikut sebagai elemen. Ini yang pakai sama dengan angka 7, 7-nya ikut. Ini yang pakai sama dengan angka 3, 3-nya yang ikut. Ini 7 pakai sama dengan, 3 pakai sama dengan, maka 3 sama 7 adalah ikut. Sedangkan saat menulis di sini yang pakai sama dengan selangnya tertutup,
yang tidak pakai sama dengan selang terbuka. Itu penggunaan untuk fungsi. Nanti ada materi fungsi soalnya, jadi ingat dulu dari sekarang. Kalau di dalam himpunan, kurungannya bentuknya apapun artinya sama. Menyajikan di dalam kurungan. Makanya saya kurung dari wajib itu bekas ada wajiban rokok ya rokok sekali lagi ya nak, di dalam matematika simbol itu simbolnya sama bisa artinya berbeda pada konteks yang berbeda. Oke, ini saya jelaskan kenapa besok kita ada materi fungsi ada. Jadi biar sudah tahu dari sekarang kalau simbol himpunan gitu, digunakan dalam fungsi itu artinya posisi interval. Interval itu selang nilai ada di antara mana sama mana, gitu ya. Yang pinggir adalah batasan kiri, yang kanan adalah batasan atas, ya. Yang kiri batasan bawah. Nah, kemudian di dalam himpunan objek yang ada di dalam kurungan disebut dengan elemen. Nah, ada namanya elemen atau unsur. Nah, simbol elemen adalah huruf E, seperti huruf E di sini, itu elemen. Nah, maka objeknya apa sih yang ada di himpunan A? Objeknya adalah 1, 2, 3, maka kita boleh menuliskan bahwa 1 adalah elemen dari A, artinya 1 adalah elemen dari himpunan A, 2 adalah elemen dari himpunan A, 3 juga elemen dari himpunan A. Nah, kalau selama ini Anda pernah melihat simbol seperti huruf C begini, maka di dalam himpunan itu adalah simbol dari simbolnya bukan ditulis. C itu adalah simbol dari himpunan bagian. Himpunan bagian itu ada yang mengatakan kuasa himpunan, ada yang mengatakan power set. Ya, simbol himpunan bagian. Nah, bedanya apa sih buatan kalau 1 elemen, 2 elemen? Kalau dia akan dikatakan sebagai himpunan bagian kayak mana? Ingat kalimatnya aja himpunan bagian. Menyajikan himpunan itu kan di dalam kurungan, ya toh? Maka 1, angka 1 ini akan dikatakan sebagai himpunan bagian dari A kalau dia punya simbol himpunan, yaitu punya kurungan. Ya, 2 juga punya kurungan dulu supaya bisa disebut sebagai himpunan bagian dari A. 3 juga punya kurungan dulu supaya disebut himpunan bagian dari A. Ya, sekali lagi E elemen langsung unsurnya. Kalau C adalah himpunan bagian, dia akan dikatakan himpunan bagian kalau punya simbol himpunan. Apa sih simbol himpunan? Kurungan. Ya, kalau kamu punya kurungan berarti kamu punya himpunan. Punya kurungan kan? Punya, iyalah. Motor guru gitu kan. Ayo dong, tadi guru gitu saru. Jadi elemennya ada di dalamnya kan? Di guru ini harusnya objeknya di jeruk.
Tujuannya apa ya? Melindungi objek kan? Supaya tidak terlalu kelihatan, tidak langsung kelihatan. Kereta tidak terangti. Kamu nggak punya kurungan tak? Punya. Oh punya, saya punya ya. Kan sok gile, mau orang berhenti. Katanya Reta sering dipinjam sama ketua kelas kan? Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Enggak lah. Kalau dipinjamnya udah dicuci gak apa-apa. Kalau belum itu lah. Pura-pura gak dengar Mas Rizky Firmansyah. Ketua kelas yang perlu dikerjain ini ya Rizky Firmansyah. Enggak apa-apa Le. Jadi LCD pun itu butuh kasih sayang. Kalau nggak sering disentuh ya begitu. Redup kayak tahu. Kalau nggak sering disentuh redup. Wong mahasiswa baru akhir minggu kedua, wes loyo, orang bodoh karo PSU, hancurkan kemalasan. Ayo kebuat PSU pakai kuliah semester siji minggu kedua wes. Pertemuan dan nototas lah ngomong ada di jam 12 kurang 10 menit. Kuliahnya itu sampai 12.20. 30 menit kok nototas. Kan aku ngisi. Rumus anyar. Oh iya, rumus wangel ya. Oke, nah di dalam himpunan ada namanya himpunan kosong, Nah, jadi di dalam himpunan itu ada sebuah himpunan namanya himpunan kosong. Namanya saja kosong, berarti gak ada sini. Himpunan kosong boleh simbolnya adalah seperti O dikasih slash, boleh. Atau boleh Anda menulisnya himpunan saja tanpa ada isi, itu himpunan kosong. Tapi ingat, himpunan kosong itu kan himpunan kok gak ada isinya. Dia tidak akan sama dengan saat ada himpunan di dalamnya ada 0. Maka dari awal selalu saya bilang 0 dan kosong itu beda. Jangan menyebut 0 dengan kosong. Ini himpunan kosong, ini himpunan 0. Karena 0 adalah sebuah bilangan. Masuk bilangan apa sih buat 0 itu akeh. Bilangan cacat bisa, bilangan bulat bisa, bilangan real bisa. Ya, bilangan bulat itu kan ada yang positif, ada yang negatif, ada yang 0. Bulat itu artinya nggak pecah. Jadi 0 itu tidak negatif, tidak positif. 0 tidak ganjil, tidak genap. 0 tidak 0. Tetapi kalau dia dirangkai dengan bilangan lain akan menyebabkan bilangannya genap. 1 ganjil, ditambahin 0, 10, benar kan? 2 genap, tambahin 0, 20, jadinya genap. Oke. Jadi ingat jangan menyamakan himpunan kosong dengan himpunan 0. Oke, Anda lihat contoh saya dari sana. Contoh saya dari sana. Contoh example A, oke ya. A adalah himpunan 1, 2, 3, elemen himpunannya adalah 1, 2, dan 3. Yang kedua, himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong. Contohnya adalah example C adalah seperti itu membacanya adalah himpunan X di mana, jadi garis lurus itu dibacanya di mana. Jadi kamu kayak misalnya bergaul dengan pacarmu pakai bahasa matematika boleh. Gue nekoni pacarmu ada di mana, pengirim dia ada nulisnya gini. Oke, siap. Gimana? Gue nek ramah ini mulai nek kuliah tidak lagi. Ini kayak sama matematika itu tuh ya, seolah orang di sini ya. Di mana X mod 5, mod orang mod. Mod itu artinya bisa dibagi, ya. Jadi mod itu artinya bisa dibagi. Kalau mod kayak sing ngomong Inggris itu dibaca ora nek nole loro, nek one loro, nek one siji tetep o to, mod. Mod 5 artinya bisa dibagi 5. Coba kita lihat. Kenapa C itu hasilnya himpunan kosong? Karena C itu adalah X mod 5. Sementara X-nya antara 5 sampai 10. 5-nya nggak pakai sama dengan, 10-nya nggak pakai sama dengan. Berarti X-nya berapa? Malu, gitu menurut X-nya antara 5 sampai 10, 5-nya nggak pakai sama dengan, 10-nya nggak pakai sama dengan. Kalau disebutkan anggotanya berapa dia? 6, kondol. Dewe ra nyambung sing
Oh ya, oke sayang. Kalau bingung tak tuliskan. X-nya berada di antara 5 sama 10. Tahu nggak di sana? Ayu lola. Ini nek mau kita tidak pilih, benar. Kamu itu nek mau sama kita tidak pilih. Kamu bisa bahasa Jawa? Bisa. Oh bisa. Bisa. Yakin bisa. Tenang dulu. Hah? Bisa bahasa Jawa? Oke. Tadi di sini loh, tulisannya buat tadi di sini loh. Dengan selang fungsi itu, kalau tidak ada sama tidaknya, maka batasannya bukan anggota. Berarti elemennya adalah 6, antara 6, 7, 8, 9 adalah yang bisa dibagi 5? Maka himpunan C adalah himpunan kosong. Itu maksudnya. Sudah tak? Jadi kenapa C itu himpunan kosong? Karena C itu kan X mod 5, sementara X-nya 6, 7, 8, 9. Tidak ada yang bisa dibagi 5, maka namanya himpunan kosong. Ya Allah, ya Allah. Sabar. Bisa, kalau 9 dan 10 bisa. Kalau 5-nya pakai sama dengan himpunan C-nya diroleh ya. Oke, di-explore mana? Di-explore dong. Kalau X-nya mulai dari 5 berarti C-nya anggotanya berapa? 5. Ya sudah, 5 saja. Oh, anggota C-nya. Iya. Anggota X-nya. Oh, ini kita tulis dulu. Ya, oke. Ya. Nek itu kalau ininya segini berarti kan ini 10. Berarti C-nya 5 sama 10. Nah, itu dulu. Gitu guys. Oke, 5, 10 itu nama elemennya. Tetapi banyaknya elemen berapa? 2. Ingat ya, nama sama banyak itu beda. Seandainya ditulis itu. Yang itu dibagi deh. Bantu ojo solidaritas yang tidak memudar tak tambah hukum. Oke, kita masuk ke cara menyajikan himpunan. Ada 2 cara menyajikan himpunan. Yang pertama adalah dengan menyebutkan semua objeknya atau semua elemennya. Yang kedua dengan menyebutkan sifat keanggotaannya. Jadi ada 2 cara menyajikan. Misalnya kita yang ada di kelas ini jadi himpunan A misalnya. Maka kalau disebutkan elemennya ya buaton, dia. Ya. Tetapi kalau mau disebutkan sifat keanggotaannya, berarti kita cari kita punya sifat keanggotaan apa sih? Misalnya boleh penghuni ruang 425 saat ini. Nah, gitu ya. Berarti pertama bisa dengan menyebutkan anggotanya, yang kedua bisa dengan menyebutkan sifat keanggotaan. Contoh yang ada di sana. Saat kita menyebutkan anggotanya dalam 2 huruf awal, yang pertama anggotanya adalah Johnny, Eugene, and Michael. Eugene. Korea sih kayak gitu. Oh, UGM. Korea sih kayak gitu ya, Eugene, gitu ya.
Oke ya. Oke, kemudian yang kedua, menuliskan sifat dari semua anggota himpunan di antara dua huruf awal. Contohnya adalah contoh B. B adalah himpunan X di mana, ingat ya, dengan itu bacanya di mana. Oke, di mana X-nya adalah bilangan prima yang diawali angka 7. Berarti bilangan prima mulai dari angka 7. Berarti kalau disebutkan akan sangat banyak. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ada promo semua. Gitu kan? Nah, karena terlalu banyak maka cukup disebutkan sifat keanggotaannya, yaitu bilangan prima mulai dari angka 7. Tetapi kalau kalimatnya sudah diubah, bilangan prima lebih dari 7. Kalau kalimatnya lebih dari 7 berarti 7-nya naik. Berarti bilangan primanya mulai dari 11. Apakah definisi dari bilangan prima? Yang bisa dibagi, ya semua bilangan bisa dibagi kok. Dibagi satu lah paling udah. Oh saya itu pasti ingat kan? Nah aku seperti kode udah. Apa sayang? Oke, benangnya tangan toh. Tapi sombong banget udah ke tangan nenek-nenek. Kita ucap ya. Oke, diingat-ingat nak, definisi bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor pembagi. Jadi kalimatnya memiliki dua faktor pembagi, yaitu satu dan dirinya sendiri. Ya, ingat pembagian bilangan itu kalau berdasarkan banyaknya pembagi, itu ada bilangan prima, ada bilangan komposit. Komposit itu bilangan yang memiliki faktor pembagi lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 itu ya berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Itu namanya bilangan komposit. Jadi, kenapakah satu bukan bilangan prima? Karena tidak memenuhi syarat dari definisi prima. Kalau prima itu kan memiliki 2 faktor pembagi. Sementara satu faktornya cuma 1. Nah, berarti bilangan prima paling kecil yaitu angka 2. Iya, 1 dan 2. Enggak, 1 dan 2 itu. Kemudian 2 adalah satu-satunya bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Artinya selain angka 2, bilangan prima yang lain pasti ganjil. Tetapi tidak semua bilangan ganjil adalah prima. Mumet gue lagi, ya toh? Ingat ya, 2 satu-satunya bilangan prima yang benar. Artinya bilangan prima yang lain ganjil. Tetapi tidak semua bilangan ganjil adalah prima. 9 nggak prima. Karena pembaginya 1, 3, 9. Jadi kayak ini benar. Itu kan pembagian berdasarkan banyaknya faktor pembagian nama. Kayak fungsi lah. Fungsi itu pembagiannya berdasarkan pangkat. Ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, ada fungsi pangkat tinggi. Kalau fungsi linier itu pangkatnya 1. Kalau fungsi kuadrat pangkatnya 2. Kalau pangkatnya lebih dari 2 berarti bisa pangkat 2, bisa pangkat 3, bisa pangkat 4 dan seterusnya. Namanya sudah fungsi pangkat tinggi. Ya, jadi pembagian berdasarkan apa gitu. Apa di sini? Jadi padahal aku menerangkan dengan ini kayak tambah memang enggak lolos ya akhirnya sisi kalau ngomong Arab loh wis lolos lu gue buri kontak kalau sekolah lagi klaim gedung mana ya gedung itu depan itu adalah nama gedung 7 apa 4 gitu. Terus tengah itu adalah lantainya, terus paling belakang adalah ruangannya. Jadi kayak kamu nanti kuliahnya di gedung 751, berarti gedung 7 lantai 5 ruang pertama. Oke ya, nah itu contohnya kalau yang ada di dalam kotaan, maka ada himpunan yang bisa disajikan hanya dengan satu cara, ada yang bisa disajikan dengan 2 cara. Yang pertama bisa disajikan dengan dua-duanya, yaitu himpunan A di mana anggotanya adalah 3, 5, 7, 11 dan 13. Maka dia bisa disajikan dengan cara yang kedua, yaitu dia adalah bilangan prima antara 3 sampai 13. 3-nya pakai sama dengan, 13-nya juga pakai sama. Terus yang kedua,
ayam buku api hanya bisa disebutkan anggotanya. Kenapa? Antara ayam buku dan api tidak ada sifat yang sama. Tapi kalau unsur mungkin bisa. Kayak dipaksa unsur lebih. Unsur pembuat ayam panggang bisa. Kamu bakar bukunya dibakar, api lah. Bukunya tak-takan gitu, untuk tukangi pakai tukangi pitik kan dia ayam panggang kan. Dipaksa gitu. Terus yang ketiga, hanya bisa disajikan dengan sifatnya. Kenapa? Karena di situ yang diminta adalah bilangan bulat lebih besar daripada 10. 10-nya akan sama dengan loh. Berarti mulai dari angka 11. 11, 12, 13, 14 dan seterusnya sampai tadi. Ya, bilangan bulat. Nek bilangan cacah dimulai dari angka berapa? Harus dewe ngantuk terus. Bilangan cacah mulainya berapa ya? Ya. Kalau bilangan asli dimulai dari angka berapa? 1. Ya, natural itu 1. Asli itu natural, bilangan alam namanya ya. Jadi bilangan itu kalau cacat dimulai dari angka 0, kalau asli dimulai dari angka 1. Terus ada bilangan bulat itu tadi, pokoknya orang pecah, itu bulat, boleh negatif, boleh positif, boleh 0. Lebih besar lagi namanya bilangan real. Real itu yang penting nyata, bilangannya ada, bukan bilangan khayal, bukan bilangan imajiner. Jadi kalau penarikan akar tidak ada negatifnya. Ada lagi yang kamu kadang-kadang nggak paham, namanya bilangan rasional. Selama ini kan kamu nek ketemu soal merasionalkan penibut gitu kan? Ya, caranya adalah mengalihkan dengan sekawannya. Sekawannya apa? Lawan dari tanda di bawahnya buat nek tandanya plus lawannya min. Itu apa sih? Supaya penyebutnya tidak dalam penarikan akar. Kamu mengingatnya begitu, bahwa bilangan rasional itu di bawah bilangannya adalah bulat. Tapi sebenarnya tidak sekedar bulat loh. Contohnya 1/3 itu bawahnya bulat, tapi dia nggak rasional ya. Jadi rasional itu misalnya 1/4 itu rasional, 3/4 itu rasional. Ini nek 3W apa berapa sih? Ini berapa sih? Sorry, 0,25. Ini berapa? 0,25. Jadi sebenarnya definisi rasional itu pembagian bilangan bulat hasilnya bisa dibawa ke dalam desimal terbatas. Desimalnya terbatas. Kalau 1,3 itu desimalnya kan nggak terbatas. 0,333 agak bawa terus. Ya kan? Kemudian 2/3 juga nggak rasional, karena dia adalah 0,000. Kalau kamu membuat 0,67 itu kan kamu sudah membulatkan kedua desimal, gitu ya. Yes, penyajiannya sudah. Nah, tadi saya bilang bahwa di dalam himpunan ada namanya ini, ada namanya himpunan bagian. Ada namanya himpunan bagian atau kuasa himpunan, juga disebut dengan power set. Oke. Saya tulis dulu, ada namanya himpunan bagian. Kamu boleh menyebutnya sebagai kuasa himpunan. Kuasa himpunan. Ada yang menyebutnya sebagai power set. Power set nanti berarti menggunakan istilah yang paling belakang. Power set nanti saya nyingkatnya adalah WS. Power set. Kenapa nggak nyingkat HB? Berarti dan kilo hemoglobin. Nanti nek ketemu papa terus kamu repot, tidak transfusi dong. Nanti papa kan transfusi darah. Oke. Oh, bukan. Kebablasan dong. Jadi nganti. Oh, kalau jadi paksa dia deh. Orang budaya para ini kuat. Oke, kuasa himpunan atau himpunan bagian. Nah, banyaknya himpunan bagian itu ada rumusnya. Rumus untuk mencari banyaknya himpunan bagian adalah, untuk mencari himpunan bagian rumusnya adalah 2/n. Apa n? N itu adalah banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Aku ngomong contoh deh. Saya kasih contoh. Yang pertama, contoh pertama. Saya punya himpunan A. Anggotanya adalah 1. Nah, kalau setelah saya terangkan jangan nulis dulu, nanti kita kasih kesempatan tuliskan. Kenapa? Karena tidak ada sebenarnya manusia itu multifungsi juga. Ya.
Misalnya kuliah kalau nulis itu mesti harus yang carry nih. Nek ngrungokke nulisnya carry gitu. Kalau nulis dulu sing ngrungokke mesti harus yang lewat gitu. Ya nanti tak kasih kesempatan nulis ya. Biar paham. Teknologi simbiosis mutualisme dari gue nulis aku lerengnya gitu sama ya. Oke. Satu, berarti anggotanya berapa? Satu. Banyaknya maksudnya. Anggotanya nol maksudnya. Tapi banyaknya kan satu. Berarti N-nya berapa? Satu. Maka power setnya banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat 1, yaitu 2. Diingat baik-baik. Setiap himpunan memiliki himpunan bagian, salah satunya adalah himpunan kosong, salah satunya lagi adalah dirinya sendiri. Oke, nek wong 2 berarti himpunan bagiannya yang satu adalah himpunan kosong, yang kedua adalah dirinya sendiri, yaitu himpunan 2. Oke, contoh yang kedua, contoh yang kedua, ya kan? Contoh yang kedua, himpunan saya memiliki 2 anggota, 1, 2. Maka dia akan mempunyai power set adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 itu siapakah dia? 4 itu adalah sekali lagi yang satu himpunan kosong, yang satu adalah dirinya sendiri. Berarti masih ada berapa yang disebut? Ada 2. Siapakah 2? 2 itu adalah himpunan bagian yang elemennya 1. Himpunan 1 sama himpunan 2. Oke, berarti urut toh? Himpunan kosong, terus himpunan anggotanya 1. Ini urut toh? Himpunan kosong, terus anggotanya 1, terus anggotanya 2. Oke. Lagi, oke, 3. Kalau anggotanya 1, 2, 3, maka power setnya ada berapa? 2 pangkat 3, 8. Ya, 8 itu yang satu adalah himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1 berarti himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Yang anggotanya 1 berarti sekarang anggotanya 2 dong. Kalau 2 berarti 1, 2, 1, 3, kemudian 2, 3. Satunya bisa habis ya, 2, 3. Betul kan? Terus setelah anggotanya 2 berarti anggotanya 3 atau dirinya sendiri. 1, 2, 3. Oke, diperhatikan. Urut. Himpunan kosong, terus anggota 1, terus anggota 2, terus anggota 3. Nah elemennya apa ya berarti himpunan kosong, anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4. Cuman urutannya coba lihat. Himpunan kosong terus anggotanya 1. Himpunan kosongnya ada berapa? 1. Yang anggotanya 1 ada 1. Saya tulis 1. Yang ini ada 1. Ini ada berapa? 2. Ini ada berapa? 1. Jadi ada 1, 2, 1. Yang ini ada berapa? 1, 3, 1. 1. Pernah mengenal itu? Pernah. Cuma lupa namanya, ya? Oke. Itu namanya adalah sistem segitiga Pascal. Jadi banyaknya himpunan bagian bisa diambil dari sistem segitiga Pascal. Berarti nanti kalau kamu mencari banyaknya himpunan bagian selanjutnya, misalnya lanjutnya adalah yang memilih 4 elemen. Berarti lanjutkan aja. Ini tidak ada berarti 0 ya. 0 tambah 1 itu 1. Ini antara 3 sama 1 sama 3. 3 tambah 1 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. 1 tambah 0 1. Berarti ini. Coba lihat dihitung dulu kan. 1 tambah 4 5. 5 tambah 6 11. 11 tambah 4 15. 15 tambah 1 6. 2 pangkat 4 adalah 6. Oke. Berarti ini himpunan kosongnya ada 1. Yang elemennya 1 ada 4, yang elemennya 2 ada 6, yang elemennya 3 ada 4, yang elemennya 4 ada 1. Ya ngomong apa lagi. Reta kamu kok gitu deh nanya-nanya, artinya paham, tapi kamu aja gak paham. Iya kan? Reta soal dia.
Dulu loh. Yang sudah boleh diperhatikan layar, nak. Oke, contohnya ini tadi sudah ya. Contohnya hampir sama. Ini yang kedua, contoh kedua. Ini contoh ketiga. Contoh C, apabila diketahui suatu himpunan C adalah himpunan Y elemen dari R, maksudnya bilangan real, di mana Y adalah himpunan bilangan prima kurang dari 2. Adakah bilangan prima kurang dari 2? Nggak ada, kan bilangan prima paling kecil 2 kan? Maka C adalah himpunan kosong. C adalah himpunan kosong.
Maklum karena Jawa kalau jualan cewek gitu, lek padu rame, soalnya umurnya dua kan. Ya, yang D adalah himpunan X, di mana X adalah tahun kabisan antara 1999 sampai 2006. Ini tidak pakai sama dengan loh, berarti 99-nya nggak ikut, 2006-nya nggak ikut. Berarti angkanya berapa? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Yang tahun kabisan berapa? Dua, yaitu tahun 2000 dan 2004. Nah, kabisan itu pokoknya itu sebagai papat itu sih kabisan. Itu ya. Oke, berarti D ini elemennya atau unsurnya ada dua. Kalau ada dua, berarti himpunan bagiannya ada empat. Oh, ada dua. Kan dua pangkat dua. Iya. Oh iya. Iya, himpunan bagian atau power setnya berarti ada empat. Berarti dua pangkat dua. Gitu deh. Oke, kita lanjutkan ke operasi himpunan. Oke, operasi himpunan. Ada teman-teman yang punya apotek di sini. Maksudnya kalau kuliah sekalian bawa kepala gitu loh. Ramek boleh. Pokoknya sing mengandung paracetamol kayak itu dibawa. Beli dia aja. Obat ini apa salah? Oke, operasi himpunan. Ini pasti materi paling mudah duduk. Operasi himpunan itu yang pertama ada namanya Union. Union itu gabungan itu simbolnya seperti itu. Ya. Apa definisinya? Definisi gabungan jika dua buah himpunan digabungkan atau diunionkan, maka yang termasuk anggota dari union adalah anggota A atau anggota B. Berarti boleh anggota A, boleh anggota B. Kalau digambarkan dalam diagram pen seperti yang ada di layar, yang diarsir, yang hitam. Ya, tetapi kalau mau digambarkan boleh begini. 1, 2, 3 B 1, 3, 5. Dua buah himpunan jika dia digabungkan maka semua elemen ditulis, tetapi elemen yang sama cukup ditulis satu kali. Maka ini yang sama apa? 1, 3. Maka yang tidak sama 1, 2, 3, 5. Ini gabungannya. Nah, bagaimanakah seandainya tidak ada elemen yang sama? Misalnya A-nya adalah 1, 2, 3, kemudian B-nya adalah huruf A, B. Saat digabungkan A union B, karena tidak ada elemen yang sama, maka semuanya ditulis. Berarti dia adalah 1, 2, 3, ini adalah A, B. Seperti itu. Nah, kalau ada gabungannya seperti ini, maka diagram pen-nya ini, yang ini diagram pen-nya kan begini. Ya kayak di layar itu diagram pen-nya. Begini, gini kan? Ini semestanya. Ini yang ada di sini 1 sama 3. Sorry, 1 sama 3, ini 2, ini 5. Gitu kan? Bedanya gitu. Tetapi kalau ini menggambarkannya adalah antara himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama. Maka gambarnya atau himpunannya adalah saling lepas sendiri-sendiri. Ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Anggotanya 1, 2, 3. Ini adalah A, B. Itu ya. Sekali lagi, gabungan itu adalah menuliskan semua elemen, tetapi elemen yang sama cukup ditulis satu kali. Tetapi kalau tidak ada elemen yang sama, semua anggotanya dituliskan.
Kaca, Bu. Tuh, gambarnya ya. Yang melakukannya sembunyi-sembunyi kamu malah. Jelas tadi soal. Kamu yang di belakangnya orang usin lagi, soalnya anteng kok nyobrol. Ayo sih kita maju-maju gitu Mas. Baru kali-kali bener-bener kau ini deh. Coba kalau aunya nggak gitu. Nah, iya toh, kalimat itu manakala pengucapan dengan intonasi yang berbeda kan hasilnya beda. Di dompet saya adanya vitamin C, tahu beta nggak ada parameter, nggak ada aspirin, nggak ada paracetamol, adanya vitamin C. Terus di belakang vitamin C ada tulisan saya 531008021. Ini adalah nomor rekening saya. Jadi kalau mau transfer boleh. Rekeningnya ini rekening haji. Jadi nek kamu mau transfer berarti kamu mendukung saya untuk pergi haji. Kita coba. Boleh di-share Pak? Boleh. Oh, ditaruh di Uber. Oh iya, nulisnya ini dia ngomong. Saya pengen saya ini lari daripada dia tak tulis untuk kalau ini. Kata biro haji itu rekeningnya suruh memenuhi sampai biaya haji penuh. Artinya nanti kalau ada yang geser itu entah karena sudah tidak buat berangkat atau meninggal itu biar bisa digeser karena dulu katanya gitu. Teknik lu tenanan orang orang ngerti gitu. Coba aja ya. Oke, kalau gitu boleh saya share nomornya mau transfer rekening saya masing-masing dulu. Biar segera penuh. Oh belum sih. Transfer malah dulu, transfer yang sendiri. Oke ya, contohnya dari layar Pak. Coba lihat contoh di layar. Himpunan A adalah AB, kemudian himpunan B adalah elemennya 1, 2, 3. Ini adalah A adalah AB ya. A-nya adalah AB. Kemudian B-nya adalah B-nya besar, notasi himpunan itu besar. B-nya adalah 1, 2, 3. Kemudian C adalah himpunan, X di mana X-nya adalah 2 pangkat N, di mana N-nya adalah antara, ya, N-nya antara 0 sampai 4. Ingat 0-nya pakai sama dengan, 4-nya nggak pakai sama dengan. Biar habis mau beli. Iya, berarti N-nya berapa? 0, 1, 2, 3. C elemennya kan E, X-nya kan 2 pangkat N. Ya sudah, berarti 2 dipangkatkan dengan N. Berarti C itu anggotanya adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, begitu. Sehingga kalau disebutkan C itu elemennya adalah 1, 2, 4, 8. Oh iya. Maksudnya 1 itu 2 pangkat 0 itu jadinya 1. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2, 3. Reza, mau enggak kan? Enggak, oke. Terima kasih. Iya kan? Jadi asal usulnya dari situ ya Kak? Oke, kalau gitu, jadi kenapa di situ kamu ditanyain kok A dibikin B ada angka 8-nya dari mana? Ya dari ini loh, bisa kan? Ingat, A adalah elemennya huruf, ini elemennya angka. Nggak ada yang sama, maka digabungkan. A, B, 1, 2, 3, 4, 5,
tadi C, ini C, bukan B, sorry, ini C. Kan kalau ini kok ya. Iya, aku ngeliat B itu. Oke, oh ya udah. Kalau lihat B jadinya apa? Reta kalau lihat B jadinya apa Reta? Ini sama ini kan? Iya, berarti AB 1, 2, 3. Thank you Reta. Besok jangan salah. Jangan kalian tidak telat tetap di depan ya. Jangan-jangan tuh besok kapok Rena. Iki kelas ini soal sing kapok rambut kok ya. Minggu pertama langsung masuk menjadi galak di Surabaya. Rambut hari ini jadi bagus Pramino. Ilham Akbar, kasih dulu Bu. Tidak apa-apa. Kan pindah kelas bisa boleh kok. Muhammad bangkit. Muhammad Rizky berarti 4 orang. Rizky Firmansyah, anggotamu yang hari ini gak berangkat 4 orang ya Ki. Yang penting coba ke suara sama kok Ki. Pada rame ya sebelum rumah Ki. Oke ya. Kemudian kalau pertanyaannya coba saya balik pertanyaannya. Kalau ini C union B, ini B union C. Coba dilihat. C union B mana? 1, 2. Berarti ini union dengan mana tak? Ya. Nah, yang sama apa? 1, 2. Oke. Berarti yang sama ditulis sekali, sorry. Tulis sekali 1, 2, 3, 4. Dibalik sekarang. Kalau B union C berarti sama dengan sini. Sama nggak hasilnya? Sama. Wong sing padha angka 1 sama 2 tetap kok ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 8. Oke, dilihat. C union B dengan B union C hasilnya sama, maka berlaku sifat komutatif. Oke, di dalam himpunan union berlaku sifat komutatif. Ingat dong, bacanya C union B, jangan dibaca cuk. Saya takutnya Reta ngomong-ngomong begini ya lah. Rekodi Reta, bacanya apa? Ada Reta nggak bisa baca, Reta bacanya cuk. Saya langsung respon, respon. Ini nggak kamu cuk. Alah sok polos. Dipraktekan aja, dipraktekan. Coba kamu tanya. Dia bacanya apa tadi? Kamu jawabin cukup ya. Oke. Wajar. Yes. Nih itu video udah dibocok Kamu kan sukanya membaca kan? Simbol kok dibocok kayak huruf. Terus belajar fungsi komposisi, buat tulisnya ini. Dibacanya apa nih? Oh ini tuh simbol operasi kan? Padahal F sama G itu kan simbol. Dan aku simbolnya Makanya boleh dua malah ngasok surat joki arsi dong malah ngasok dua katanya komposisi ya contoh dong oleh diwalik D komposisi F apa bacanya ngob alah kamu gitu tau dulu iya oh enggak lah apa bacanya udara apa bacanya apa malah ketawa bacanya apa dulu kamu bacanya apa F komposisi kan baca apa oke oh gitu ya dibacanya boleh kan sebenarnya dibaca F bundaran G boleh seperti kamu yang penting ngerti bagaimana operasinya terus orang yang bocok F dual G mahasiswa itu jenengin ini bacanya F dual G begitu dia membaca saya ketawa tapi kali kamu SMA ini mana nih kota mungkin nggak sih SMA ini kota mungkin itu Kabupaten Magelang gurunya namanya Pak Toro mas ini guru matematika ya kok gini tapi di
Oh di Bukit. Nah itu SMA Negeri Le, SMA Negeri Kota Bukit. Oke, si Mbak Nini itu SMA Negeri Kota Bukit. Gurunya katanya namanya Pak Tono Nemojo F. Dolgi. Gurunya mana kau itu nih? Laki-laki Bu Pak Tono. Oh iya Pak Tono. Nah, terus saya bilang ke orang tua Pak Tono F. Dolgi. Operasinya kan jelas belakang masuk ke depan gitu kan? Fungsi belakang menggantikan fungsi depan. Maka saya bilang boleh kok membaca F Dolgi boleh, F bundaran G boleh. Pesan saya satu, jangan dibaca F bolongan G. Repot. Soalnya kalau F bolongan G berarti kan G, ini suka buri G loh, G melebu nek bolongan F. Zina. Masa melebu bolongan. Ya Allah, kamu SMA temannya banyak laki atau banyak perempuan? Banyak perempuan. Jadi kamu lihat laki-laki begini bingung ya? Oh enggak. Tak kira tuh bingung tuh seperti antilar. Ya, oke. Operasi berikutnya namanya adalah irisan atau interseksi. Orang yang jambilan luar seksi. Oke, baik. Tak hapus ini baik ya. Operasi yang kedua namanya adalah irisan atau interseksi. Intersection. Itu yang simbolnya berarti punya dibalik. Oke. Kalau union itu semua digabungkan. Ya, yang sama cukup ditulis sekali. Kalau irisan yang ditulis hanya yang sama. Oke, contohnya ini. Berarti ini yang sama apa? Satu, dua, tiga. B berarti 1, 2. Kalau ini maka irisannya adalah nggak ada. Bukan. Iya. Kalau nggak ada disebutnya himpunan kosong. Ya, hanya nggak ada maka irisannya adalah himpunan kosong. Kalau ada isinya, kalau ada isinya susah. Union itu U, irisan U dibalik. Itu kalau di dalam logika itu simbol atau itu loh sudah logika sudah masuk. Sudah, U kan simbol atau. Buat tabel kebenaran P atau Q gitu. Ya, kalau irisan itu dan, simbol dan. Kalau atau dan tidak, kalau tidak itu nanti ingkaran. Nanti kalau sudah masuk ke gerbang logik gitu, kalau aljabar bol, bolen rumus bolen itu pakainya simbol cuma dan atau tidak, not. Tetap ini ya. Itu kalau logika algoritma kan seminggu 2 kali tuh. Berarti paling tidak kamu sudah masuk 2 kali paling tidak kan? Kemarin. Oke, dia contoh di layar contohnya sama dengan contoh di video tadi kan, Nak? Berarti soalnya itu kan? Oke, jadi kenapa A irisan B di bulan kosong? Ya iyalah, A irisan B, berarti ini diiris sama ini, nggak ada yang sama. Karena ini elemennya huruf, ini angka, maka irisannya adalah di bulan kosong. Tapi kalau B irisan C, B irisan C berarti ini sama ini. Irisannya apa? 1, 2, begitu. Sekarang pertanyaan berikutnya di situ ada A irisan C, A irisan C. Berarti A irisan C kosong, ya kan? Dibalik C irisan A kosong, enggak, maka namanya komutatif. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada B diiriskan dengan A irisan C. A irisan C. Ingat, irisan A irisan C
C-nya himpunan kosong, diiriskan dengan B. Irisan dong, irisannya ada yang sama. Iya, berarti irisannya adalah himpunan kosong. Ingat-ingat, himpunan kosong itu kalau diiriskan dengan himpunan lain hasilnya kosong. Tetapi kalau digabung atau diunionkan hasilnya adalah himpunan lain tersebut. Jadi misalnya A irisan dengan himpunan kosong hasilnya himpunan kosong. Tetapi A union dengan himpunan kosong hasilnya adalah A. Jadi kamu mengingatnya, nek diiris hasilnya kecil, kalau digabung hasilnya besar. Ya, jadi bilangan kosong itu diiriskan dengan manapun kosong deh. Gitu ya? Oke, dibalik sekarang. Dibalik gini, B irisan A, B irisan A. Karena komutatif kalau A irisan B kosong berarti B irisan juga kosong. Oke. Diiriskan dengan C. Berarti himpunan kosong diiriskan dengan C. Tetap hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, kalau ini tadi namanya komutatif. Komutatif, kurang komutatif ya. Komutatif. Kalau ini namanya aso. Asosiatif. Asosiatif. Organisasi. Bakso. Asosiatif berasal dari kata asosiasi. Asosiasi itu perkumpulan. Ini ngumpulnya di belakang, ini ngumpulnya di depan. Hasilnya sama. Beda kan kumpulan ngomongin asosiasi. Ini mau buah. Dia nggak udah kerja sama. Kamu lapar? Sabar. Sabar. Semua dengan bawa kare. Oh, Mahesa. Ngaso terus lo juga tiba-tiba ngomong gitu ya. Ya Allah, Kak. Besok bawa foto ibumu, Le. Oh iyalah, begitu nanti dilihat fotonya. Foto bapak. Ada saya dulu udah ujian bawa foto saya. Kayak ingat dari digalain gitu. Jadi kalau ujian itu kan kayak zaman dulu musimnya apa pensil kan itu kan kayak paku gitu ya. Tempelin foto dulu nih. Ya, itu maksudnya apa? Biasanya aku paling tidak bisa. Tidak tahu sudah apa. Aku kadang-kadang ujian jadi beda sulit loh. Jadi pengen ini jadi kan ingat. Oh iya betul loh, baru ini loh. Jadi kan Diajarin lagi. Tapi dia tanahnya SD, SMP, SMA matematikanya 10. Yo nek diajarin Mbak Ine digala ini yo manut. Jadi nek mau kamu pelajaran itu mungkin itu enggak mau. Sebab aku jadi ini. Mau enggak melu nang opo. Latihan opo ya. Jadi kalau cuma meninggalkan matematika, latihan itu biasa. Dia sendiri. Karena tak doktrin matematika itu kalau ujian harus 10. Kalau yang lain boleh nggak 10. Lo kok bisa ngomong ya iso lah. Matematika kan ilmu pasti. IPS diuji. Nah IPS itu ora ilmu pasti. Ngalor kalau ngidul iso ngetan. Iya. Nah, Tanas bawa foto saya nih pada saat lihat fotonya katanya di otaknya langsung muncul pada saat saya berangkat sambil marah gitu ya. Ini apa? Ini tak terlalu orang duduk.
Jadi muncul lagi gitu, jadi terngiang gitu ya. Oke, kita lanjutkan operasi untuk himpunan yang ketiga, namanya adalah komplement. Namanya adalah complement. Tulisannya complement, dibacanya komplement. Komplement itu artinya pelengkap. Artinya pelengkap. Jadi pelengkap. Kalau dia adalah komplement, komplement dari himpunan A, nulisnya adalah A pangkat C. Jadi A komplement. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Kalau digambarkan di dalam diagram Venn, ini adalah semesta, ada himpunan A di sini, saya akan himpunan A, maka yang ada di luar himpunan A namanya adalah A komplement. Berarti definisinya, komplement dari sebuah himpunan adalah anggota semesta tetapi bukan anggota himpunan tersebut. Berarti A komplement adalah semesta dikurangi anggota A. Jadi semesta tapi bukan A. Contohnya, yang sudah ya Allah, saya salah jadi Tanya dari rumah dan gini. Jadi langsung naik klinik loh ya. Kliniknya tapi naik pakem loh. Ya, sakit jiwa. Loh nggak apa-apa. Saya ini gini tak, saya biang biang loh. Rasa dokter sebenarnya kami sampai stres. Oke ya nak, contohnya, misalnya semesta adalah anggota ruang ini. Anda para laki-laki membuat kelompok pejantan tangguh. Artinya apa? Artinya himpunan A adalah himpunan para pejantan. Berarti komplemennya apa? Komplemennya berarti apa? Betina. Oh, betina. Jadi kalau himpunan A-nya adalah para laki-laki, maka himpunan B adalah himpunan A komplement adalah para perempuan. Gitu. Oke, betul. Jangan ya betina. Betul. Nek pejantan tangguh kudunya betinane apa nih? Ada, berarti boleh begini, A pangkat C sama dengan A adalah semesta. Maka dikatakannya adalah pelengkap atau komplement. Untuk melengkapi. Nah, komplement itu umumnya dengan semesta, tetapi bisa jadi komplement dengan himpunan lain. Jadi misalnya B komplement terhadap C. Kalau kalimatnya B komplement terhadap C, berarti yang dianggap semesta adalah C-nya. Berarti bukan anggota B, tetapi anggota C. Gitu ya? Oke. Jadi komplement sekali lagi umumnya adalah dengan semesta. Oke, lihatlah contoh saya di layar. Ada semestanya. Bu Teti, Bu. Siapaan sih Reza? Oke, lihat. S adalah himpunan X elemen dari Y, di mana Y adalah kumpulan huruf alfabetik sebelum F. Alfabet itu A sampai Z. Kalau sebelum F berarti F-nya nggak ikut. Ya, berarti anggotanya adalah A, B, dan bilangan oktal. Oktal itu berasal dari kata oktav. Oktav itu artinya 8. Berarti bilangan delapanan. Bilangan delapanan itu bilangannya ada 8, tetapi nggak ada angka 8. Karena iya, kenapa? Karena dimulainya jadi angka 0. Sama dengan kamu, oke, yang kita pelajaran bilangan empatan, artinya ada 4 bilangan, tetapi 4-nya nggak ada kan? 0, 1, 2, 3. Sama, kamu pada saat pemrograman kamu menggunakan bilangan biner. Biner itu kan artinya duaan, ya kan? Berarti ada 2 bilangan, tetapi tidak ada angka 2. Bilangan duaan adanya kan 0 sama 1. Oke, jadi besok kalau kamu ngajak dia kencan, pokoknya dia maksudnya duaan gitu ya. Oke ya, berarti bilangan oktalnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Istilah-istilah oktal itu heksa dan sebagainya itu biasanya kalau kamu belajarnya kimia,
ikatan kimia senyawa karbon, ya toh? Dulu pakainya il, metil, etil, propil, butil, pentil. Iya, dulu tuh gitu. Cuman ilatnya wong Jawa, bocone ra pentil malah pentil. Ya, sehingga pembacaannya sekarang pakainya A. Metana, etana, propana, butana, pentana, gitu kan? Hexana, sapana, oktana. Dulu pakai il nulis. Jadi deh, ikatan kimia karbon C5H12 namanya pentil. Jadi dia rusuh bisa pentil apa? Memang gitu lah, dulu tuh bacanya il, kalau sekarang aja bacanya A. Pas zamannya gua tuh bacanya il. Saya SMA tahun 80-an tahun bacanya il. Oke, jadi pentil. Terus malah banyak yang macam pentil. Oh, dulu zaman dia direk menarik supaya siswanya ngerti dulu ya maksudnya aneh-aneh. Sastrawan frase zaman dulu siapa aja contohnya? Meneng lah kategori HB apa jadi hemoglobin singkatannya HB. Punya rasanya kok AC bukan ingat HB Yasin gitu. Mendingan untuk Muhammad Binjai. Oke ya, kemudian himpunan A adalah AB, himpunan A-nya adalah AB, himpunan B-nya adalah orang 1, 2, 3, udah tapi belum ya 1, 2, 3. Himpunan C, buat rasa nulis Pak mau berapa? Himpunan C-nya 2 pangkat N, N-nya antara 0 sampai 3, 3-nya nggak pakai sama dengan. Berarti N-nya berapa? 0, 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Berarti hasilnya berapa? 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Oke, seperti ini kan? Oke, sekarang kalau permintaannya adalah A komplement, berarti anggota semesta tapi bukan anggota A. Berarti S min A. Berarti dia adalah S min A. Berarti anggota semesta ini selain AB. Berarti apa? C, B, E, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang kalau A komplementnya tak komplement lagi nah. Artinya apa? Berarti artinya semesta dikurangi A komplement. Berarti ini tapi bukan ini unsurnya. Apa berarti hasilnya? Kembali ke nilai A. Berarti himpunan itu kalau dikomplementkan 2 kali kembali seperti nilai semula. Jadi A komplement dikomplement lagi A, C komplement dikomplement lagi C, B komplement dikomplement lagi C. Oke. Besok kalau bergaul pakai bahasa matematika, kalian jangan putus sama pacarnya. Terus videonya yang lain. Bagaimana hubungan dengan beta? Kamu jawab aja komplement 2 kali. Kembali seperti semula kan, sudah tidak ada hubungan gitu kan. Ya, dan lagi kalau dikomplement 2 kali. Terus, nah ini lah yang maksud gue B komplement terhadap C ini lah. Berarti yang dianggap semesta adalah C. Artinya apa? B komplement terhadap C. Berarti B komplement populasinya adalah C. Berarti bukan anggota B tetapi anggota C. Berapa berarti? B komplement terhadap C apa? 4 loh. Kan anggota C yang tidak sama dengan kan komplement B berarti justru bukan anggota B. Ya, oke. B komplement terhadap C. Berarti ini tulis B komplement terhadap C. Maksudnya bukan B tetapi anggota C. Maka hasilnya adalah himpunan 4. Pakai himpunan berapa? Himpunan 4. Sekali lagi komplement itu biasanya terhadap semesta, tapi bisa juga terhadap himpunan lainnya.
Kalau C komplement hasilnya apa tadi? Kalau C komplement. A, B, C, D, E, 0, 3, 5, 6, 7. Iya, betul. Kalau C komplement berarti anggota semesta tetapi bukan anggota C. Itu aja ya. Sekali lagi, komplemennya terhadap apa? Kalau komplemennya semesta berarti yang dia katanya. Kenapa? Yo aku. Salah nih. Masih banyak materi ini. Kalau saya satu materi lagi kayaknya juga nggak rampung. Mungkin saya akhir aja pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada semua kan? Ya. Oke. Hati ya. Aku kemarin di Padang. Itu di mana? Itu berarti. Aku baru turun. Iya sih, aku mau lagi dulu. Tapi kebak. Tapi yang kebak. Dari Padang. Dapat aku pengen belajar lagi. Ayo.